Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Nisi dengan NRP 501231070. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ETS metode inversi saya. Yang pertama adalah persamaan anomali gravitasi forward modeling dalam bentuk sederhana sphere, horizontal cylinder, dan vertical cylinder yang dinyatakan sebagai fungsi berikut. Dari fungsi ini, saya akan menurunkan fungsinya dengan substitusi penyebutnya menjadi U. Maka turunan parsial tersebut masing-masing parameter diturunkan sebagai berikut. Nah, dari turunan persamaan di sini, saya akan menguji coba hasil coba uji inversi data anomali gravitasi dalam masing-masing model fisis menggunakan metode Gauss-Newton dan Leavenworth-Marquardt. Di mana pada tabel 1, di sini saya akan menguji terlebih dahulu inversi data anomali sphere, di mana parameternya A, saya mengambil miligal sintetiknya dengan data sintetik 2500, inisial awalnya 2450, dan di sini saya mengambil sintetik 0 meter, inisial awalnya 0,5 meter, dan H yaitu ketinggian. Di sini sintetik saya mengambil 10 meter, inisial awalnya 11,5. Di mana pada sphere sendiri, eta dan Q-nya masing-masing sudah diketahui 1 dan 1,5. Nah, dari hasil uji coba pada MATLAB, saya mendapatkan gambar pada sebelah ini yaitu penurunan RMSE per iterasi, dan yang sebelahnya ini adalah grafik anomali. Nah, di mana yang gambar satu ini adalah hasil dari metode Gauss-Newton, dan yang pada gambar dua adalah hasil dari Leavenworth-Marquardt. Di sini hasil yang didapatkan pada MATLAB. Nah, di sini tampak pada gambar satu dan gambar 2 memiliki hasil yang berbeda. Nah, berdasarkan grafik RMS pada gambar satu, metode Gauss-Newton itu menunjukkan fluktuatif ekstrim yang dengan lonjakan yang tinggi, yang sampai 10 pangkat 7 pada iterasi awal. Nah, lonjakan ini tuh merupakan ketidakstabilan inversi algoritma Gauss-Newton melakukan koreksi langkah yang melewati batas atau overshoot. Nah, di sini juga saya menuliskan bahwa error yang signifikan pada Gauss-Newton itu yang awalnya turun, melunjak dan turun secara tajam. Nah, sebaliknya pada metode Leavenworth-Marquardt pada gambar 2 ini, dia menunjukkan tren penurunan yang stabil dari 3 hingga 0, sorry. Hal ini membuktikan efektivitas penambahan faktor redaman damping faktor pada metode tersebut yang berfungsi menahan pergerakan matriks agar terhindar dari koreksi acak. Nah, pada tabel 1 ini juga disebutkan bahwa Gauss-Newton itu jauh mendekati A sintetik dan inisial awal, sedangkan Leavenworth-Marquardt ini hampir mendekati A-nya. Nah, di sini saya menuliskan bahwa kedua metode tersebut itu berhasil mengoreksi dan menemukan parameter posisi. Nah, D-nya yaitu pada 0 meter dan kedalaman H-nya itu pada 10 meter. Nah, tapi pada parameter amplitudo A dan faktor kedalaman eta, Gauss-Newton itu tidak mengembalikan nilai A ke angka yang target awal, yaitu 2500 tadi, melainkan menurunkannya secara drastis menjadi 996,42 sekian miligal. Nah, tapi Gauss-Newton menaikkan etanya menjadi 1,39. Nah, ini terjadi juga pada Leavenworth-Marquardt yang mempertahankan A-nya di angka 2450 dengan eta 1,008. Nah, secara matematis tuh kedua parameter ini menghasilkan nilai pembelang yang identik dengan model sintetik yaitu 2500. Nah, sehingga kurva ini menempel sempurna. Nah, untuk tabel 2 ini adalah uji data inversi anomali horizontal silinder, di mana di sini saya mengambil
A-nya pada sintetik 500 dan inisial awalnya 455, D-nya 0, inisial awalnya 0,5, hanya 10, dan inisial awalnya 11,5, di mana eta dan Q-nya yang sudah diketahui pada horizontal silinder itu 1 dan juga 1. Nah, di sini saya mendapatkan hasil dari uji coba si horizontal cylinder, di mana gambar 3 yang merupakan metode Gauss-Newton dan gambar 4 hasil dari metode Leavenworth-Marquardt. Nah, di sini juga terlihat jauh berbeda dari yang Spear tadi. Nah, tapi di sini ada sedikit perbedaan pada RMSE Gauss-Newton dan juga RMSE Leavenworth-Marquardt. Di mana pada modelan horizontal cylinder, grafik penurunan RMSE pada gambar 3 dan petu menunjukkan karakteristik konvergensi yang berbeda dibandingkan model Spear. Nah, metode Gauss-Newton ini tuh tidak mengalami lonjakan ekstrim yang di awal iterasinya. Nah, pada di sini dia dari segi antara 5 dan 6 dia turun berarti sampai ke 0. Nah, pada Gauss-Newton dia iterasinya sampai 16, sedangkan pada Leavenworth-Marquardt iterasinya sampai 5. Nah, di tabel 2 juga menunjukkan bahwa hasil A pada Gauss-Newton dan Leavenworth-Marquardt itu juga tidak jauh berbeda. Pada Leavenworth-Marquardt, A-nya itu tetap di 455, tapi etanya itu di 1,404. Nah, di Gauss-Newton sendiri hanya tidak seperti yang hasil dari Spear tadi yang sangat jauh pada hasil inisial, awal, dan sintetiknya. Nah, di sini saya menuliskan bahwa tabel 2 itu metode Leavenworth-Marquardt itu cenderung lebih stabil dengan mempertahankan amplitudo A-nya sesuai tebakan awal yaitu 455 mg dan hanya memberikan koreksi minor pada faktor kedalaman eta menjadi 1,04. Nah, sebaliknya metode Gauss-Newton mengubah kedua parameter tersebut lebih jauh, yaitu menurunkan A menjadi 423,69 mg dan menaikkan etanya menjadi 1,07. Nah, selanjutnya pada tabel 3 yaitu parameter uji coba inversi data anomali yaitu vertical cylinder. Di sini saya mengambil A amplitudonya sama seperti horizontal cylinder di mana sintetiknya 500 namun inisial awalnya 450. D-nya 0, hanya 10 di inisial awal 0,5 dan 11,5 dan eta dan Q-nya yang sudah diketahui vertical cylinder yaitu 0 dan 0,5. Hasil dari vertical cylinder pada gambar 5 yang merupakan metode Gauss-Newton dan gambar 6 yang merupakan metode Leavenworth-Marquardt. Hasilnya juga tidak jauh beda, namun pada grafik RMSE per iterasi di Gauss-Newton ini terdapat lonjakan pada iterasi 4 dan sampai 5 yaitu di iterasi 4 sampai 6 yaitu di iterasi 5. Sedangkan pada metode Leavenworth-Marquardt dia tidak ada penurunan. Nah, di sini saya menuliskan bahwa pada tabel 3, instabilitas Gauss-Newton yang terekam pada grafik RMSE memicu terjadinya fenomena non-uniqueness problem, di mana akibat langkah koreksi yang keliru, algoritma Gauss-Newton itu secara fatal mengubah identitas fisik geometri benda ditandai dengan bergesernya nilai faktor Q dari 0,5 menjadi 1. Nah, di sisi lain, metode Leavenworth-Marquardt itu jauh lebih andal karena mampu mempertahankan integritas geometri sintetiknya, Q-nya yaitu 0,5 dan hanya melakukan kompensasi minor pada A dan eta untuk mencapai ekuivalensi matematisnya. Nah, hal ini tuh memberikan kesimpulan yang solid bahwa metode Leavenworth-Marquardt jauh lebih stabil dan direkomendasikan untuk inversi data anomali gravitasi. Karena pada hasil dari vertical cylinder dan juga horizontal cylinder bahkan hasil dari Spear
itu mengidentifikasikan bahwa metode Levenberg Squad itu jauh lebih stabil daripada hasil dari metode Gauss-Newton. Mungkin cukup sekian hasil penjelasan metode inversi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.